Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas proyek UTS routing bridging. Nah, di sini tuh kami membuat judul yaitu konfigurasi topologi jaringan di lingkungan sekolah untuk dengan menggunakan Ether channel, DHCP dan VLAN untuk di setiap ruang labnya. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Rama Maulana dari Madrid 252. Saya Yuandika Purnama Hartanto dengan NIM akhir 2012. Saya Toreka Sravesena dengan NIM akhir 2039. Nah, di sini tuh saya ingin menyampaikan dulu yang pertama itu kami mencari studi kasus, yaitu kami mencari studi kasus tentang jaringan komputer di perusahaan, jaringan komputer yang lebih kompleks. Nah, kami memilih studi kasus tentang konfigurasi topologi jaringan di lingkungan sekolah menggunakan Ether channel, DHCP dan VLAN itu setiap ruang labnya. Yang kedua yaitu simulasi konfigurasi jaringan. Nah, kami melakukan simulasi konfigurasi jaringan menggunakan paket laser. Simulasi ini bertujuan untuk memverifikasi konfigurasi jaringan sebelum diterapkannya di jaringan nyata. Nah, di sini terdapat 3 VLAN pada topologi ini, yaitu 10, 20, dan 30. Nah, kedua switch ini tuh terhubung menggunakan Ether channel atau port channel. Terus protokol routingnya menggunakan RIP V2. Nah, pada server terdapat akses DHCP untuk mengatur IP di setiap client secara dinamis atau otomatis untuk setiap VLAN-nya pada masing-masing ruangan. Nah, oke. Sekarang kita bahas soal DHCP-nya. Nah, fungsinya tuh simpel aja, yaitu memberikan alamat IP otomatis ke komputer atau klien. Nah, entah di lab 1 atau 2 sesuai dengan VLAN yang sudah kita setting. Oke, sekarang kita bahas soal DHCP-nya. Fungsinya itu simpel, yaitu memberikan alamat IP secara otomatis ke komputer atau si klien. Nah, entah itu di lab 1 atau di lab 2 sesuai dengan VLAN yang sudah kita setting. Nah, di sini tuh untuk konfigurasi DHCP-nya itu kita perlu ke ruang server dan akses layanan DHCP di sana. Nah, di situ kita bisa lihat, kita bisa memasukkan alamat IP. Nah, ini tuh mulai dari angka 4. Kenapa? Karena alamat IP 1 sampai 3 ini sudah dipakai server atau interface lainnya. Untuk selanjutnya saya dilakukan oleh rekan tim saya. Selanjutnya di sini kita akan membahas singkat terkait apa sih itu VLAN. Nah, jadi untuk VLAN sendiri itu konsep sebuah jaringan yang memungkinkan device terhubung secara logis, seperti berada pada jaringan lokal atau jaringan LAN, dan secara fisik perangkat tersebut berada di jaringan LAN yang berbeda. Dengan kata lain, VLAN ini secara tak langsung membagi sebuah segmen kecil secara logis, sehingga traffic jaringan bisa diatur dan dikelola dengan lebih efisien. Ada beberapa keuntungan menggunakan teknik VLAN ini. Pertama, yang paling terhighlight adalah meningkatkan keamanan jaringan, karena dalam VLAN ini kita membatasi komunikasi antar perangkat sehingga mengurangi resiko penyebaran ancaman keamanan jaringan. Kemudian menyederhanakan manajemen jaringan, karena di VLAN ini membuat traffic menjadi lebih terorganisir dan mudah dikelola. Dan terdapat juga meningkatkan performa jaringan, karena dengan adanya batasan traffic pada tiap VLAN dapat mengurangi terjadinya overload pada sebuah jaringan. Nah, apa saja sih syarat-syarat untuk menyeting VLAN pada jaringan? Yang pertama, kita membutuhkan hardware atau perangkat keras. Di sini kita bisa menggunakan switch yang mendukung VLAN maupun perangkat yang kompatibel dengan VLAN. Kemudian untuk perangkat lunaknya sendiri digunakan untuk mengonfigurasi switch agar dapat mendukung VLAN. Kemudian perangkat lunak mengonfigurasi perangkat lunak. Artinya apa? Di sini berguna untuk agar
perangkat dapat terhubung dengan VLAN yang telah disediakan oleh vendor perangkat. Oke, nah di sini untuk kasus kami VLAN kita terapkan pada VLAN 10, VLAN 10, 20 dan juga VLAN 30. Oke, nah di case kami ini terdapat ruang lab 1 dan juga lab 2. Untuk konfigurasi VLAN sendiri di ruang lab 1 kami konfigurasikan pada switch 1. Nah, di sini dapat dilihat untuk bagian status link yang memiliki kategori up. Nah, di bagian up tersebut sudah tersetting VLAN. Kemudian kita coba cek untuk yang ruang lab 2 di bagian switch 2. Nah, untuk status link yang terkategori up itu juga sudah terpasang VLAN dengan port 30. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan. Baik, untuk selanjutnya yaitu pada kasus topologi di sekolah yang kami angkat adalah topologi ini menggunakan Ether channel. Nah, di mana Ether channel ini memiliki konsep seperti load balancing, yang artinya ketika ada salah satu kabel yang putus, koneksi antar perangkat itu tidak akan terputus. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan sebagai kabel cadangan, sebagai recovery dari sebuah layanan jaringan, seperti itu. Nah, untuk demonya akan saya tampilkan. Ketika salah satu kabel ini diputus, maka koneksi antar ruang lab 1 dengan ruang lab 2 itu akan tetap terhubung. Nah, bisa dibuktikan di sini. Nah, karena ini udah IP DHCP, nah kita ambil contoh untuk PC7, kita akan koneksikan dengan PC17 yang juga sudah DHCP juga. Nah, kita testing pingnya aja. Nah, alhasil apabila salah satu kabel antar switch dari ruang lab 1 dengan ruang lab 2 itu salah satunya terputus, maka ada backup dari kabel selain yang terputus itu. Nah, jadi koneksi antar ruang lab 1 dengan ruang lab 2 itu akan tetap terkoneksi, seperti itu. Jadi dengan adanya kabel cadangan ini otomatis akan mengefisienkan sebuah topologi jaringan pada sekolah, seperti itu. Nah, bisa dibuktikan di sini untuk switch-nya terdapat port channel dan sudah aktif. Nah, dengan nama port channel 1 dan statusnya up. Kemudian di switch 2 juga sudah setting untuk port channel 1, seperti itu. Dan untuk port yang dipakai pada switch 1 untuk Ether channel yaitu ada Fast Ethernet 0/2 dengan Fast Ethernet 3 0/3, kemudian untuk switch satunya yaitu Fast Ethernet 0/1 dengan Fast Ethernet 0/2, seperti itu. Kita sambungin lagi. Nah, Fast Ethernet 3, kemudian kita konekkan ke Fast. Jadi untuk misalkan yang atas udah di delete, nah kita akan delete yang bagian bawah. Nah, kita coba tes ping lagi dari PC17 dengan PC7. Nah, alhasil koneksi antar lab 1 dengan ruang lab 2 akan tetap terkoneksi. Mungkin cukup saja untuk materi Ether channel. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nah, mungkin kesimpulannya itu dengan menerapkan Ether channel di DHCP dan VLAN ini kita dapat meningkatkan performa jaringan, memudahkan pengelolaan jaringan, dan meningkatkan keamanan jaringan di lingkungan sekolah. Mungkin itu saja yang bisa Bapak kami sampaikan.
Mohon maaf, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.